Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Rizky Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berupa PowerPoint guna dalam menyelesaikan tugas akhir semester yang berjudul tentang hakikat konstitusi di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Suatu negara konstitusional dikatakan tanpa konstitusionalisme jika prinsip-prinsip dasar konstitusi hanya bernilai sematik atau nominal di atas kertas dan dalam pidato-pidato formal belaka. Konstitusi yang baik haruslah diiringi dengan bekerjanya sistem konstitusionalisme dalam kenyataan praktek yang tidak saja berkenaan dengan dunia kognitif atau pengetahuan para penyelenggara negara dan segenap warga negara, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku bernegara baik dalam hubungan antar institusi-institusi negara, antara institusi negara dengan warga negara, dan antar individu-individu para penyelenggara negara dengan institusi-institusi jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang bekerja sesuai dengan aturan-aturan konstitusional dan yang disepakati bersama. Selanjutnya, pandangan tokoh ahli terkait materi muatan konstitusi. Yang pertama, aspek formil, yaitu ada E.G.S. White, mendefinisikan konstitusi sebagai naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara, serta menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Selanjutnya ada Casey Ware, definisikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan, mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Yang kedua ada aspek materi, yaitu ada Jimli Asidiki, mendefinisikan konstitusi sebagai undang-undang dasar yang dalam hierarki hukum memiliki kedudukan paling tinggi dan bersifat fundamental, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Selanjutnya, Miriam Budiarjo, melihat konstitusi sebagai piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa yang mencakup aspek material seperti hak asasi manusia dan nilai-nilai dasar negara. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan warga. Ada Russell V. Moore, mengartikan konstitusi sebagai aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya sehingga memfokuskan pada interaksi dan relasi antara institusi pemerintah dan masyarakat. Dan yang keempat, fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Ada John P. Reitz, melihat konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara serta sebagai instrumen hukum dalam mengendalikan dan membatasi kekuasaan negara. Dan yang terakhir ada Hans Kelsen, mendefinisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hukum nasional yang berfungsi sebagai fundamen hukum yang tidak dapat direvisi tanpa prosesi formal yang kompleks. Selanjutnya, materi konstruksi yang baik. Yang pertama, supremasi hukum. Konstitusi harus menjadi sumber utama hukum, mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Yang kedua, pemisahan kekuasaan, memastikan adanya keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dan yang terakhir ada mekanisme pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi untuk menjaga konsisten dan keadilan hukum. Yang terakhir, pemisahan dan pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Apabila penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh kepala negara.
Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh sebab itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan atau didelegasikan kepada penjabat-penjabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara dan menyatukan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Penutupan, konstitusi harus dipahami sebagai sumber rujukan tertinggi yang dalam praktiknya harus tercermin dalam suatu sistem konstitusionalisme yang berfungsi dalam kenyataan. Sederhananya, konstitusionalisme dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup pokok-pokok pikiran, pandangan, sikap, dan pola perilaku dalam kehidupan bersama dalam moda organisasi bernegara atau organisasi kebersamaan lainnya yang mencerminkan, menjabarkan, dan menjalankan prinsip-prinsip dasar dari mana otoritas kekuasaan pemerintahan ataupun otoritas pengurus dan pengelola organisasi berasal, diatur, dibimbing, diarahkan, dan digerakkan, serta dibatasi oleh suatu tata aturan hukum dan etika yang bersifat fundamental yang disebut konstitusi atau constitutional law and ethics. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bercakap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.